Oke, ini adalah kelanjutan dari limit fungsi tak hingga ya. Ini adalah part 2-nya. Di sini bentuk dari fungsinya itu adalah akar dikurang akar fungsi fx dikurang dengan fungsi gx gitu ya umpamanya. Kalian juga bisa pakai cara cepat. Di sini pakai 3 ketentuan. Kamu perhatikan kalau misalkan di sini ada ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, kemudian dikurang dengan akar px pangkat 2 ditambah qx plus r. Maka kalau misalkan nilai dari si a-nya dan si p-nya itu sama, maka kita gunakan rumus ini. B dikurang Q dibagi dengan 2 akar A. Sedangkan kalau misalkan koefisien A itu lebih kecil daripada P, maka hasilnya pasti negatif tak hingga. Dan yang terakhir, kalau misalkan koefisien si A ini lebih besar daripada P, nanti pasti hasilnya tak hingga. Ini ya 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang kamu lihat itu adalah yang pertama, kamu lihat koefisien dari x pangkat 2-nya. Kamu bandingkan, lalu pakai sifat yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, untuk bentuk tak tentu seperti ini, ketentuannya hanya berlaku kalau misalkan dia bentuknya x pangkat 2, lalu akar, ya. X pangkat 2 di dalam akar dikurang dengan juga x pangkat 2 di dalam akar. Gitu, hanya berlaku untuk ini. Sekarang untuk yang pertama, kita lihat ke contohnya. Misalkan limit x menuju tak hingga untuk akar x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 dikurang akar x pangkat 2 dikurang 2x plus 5. Kalau misalkan kita identifikasi, ini koefisiennya a-nya sama dengan 1 ya. Lalu yang ini p-nya itu sama dengan 1. Karena nilai a dan p ini sama, maka kita gunakan ketentuan yang kedua, di mana hasilnya itu adalah b dikurang q per 2 akar a. Nah, jadi kamu harus mengidentifikasi mana yang b, mana yang q, dan mana yang a. Nah, ini fungsinya, kalau seperti ini berarti ini yang b sama dengan 3, lalu q-nya itu sama dengan negatif 2 ya, bukan 2 tapi negatif 2. A-nya ini 1. Oke, berarti kita langsung ke rumus. B dikurang Q dibagi 2 akar A. B-nya 3 dikurang minus 2 dibagi dengan 2 akar 1. 3 dikurang minus 2 itu jadinya plus, di sini 3 plus 2 sama dengan 5 per 2. Nah ini, atau 2, 1 per 2 kalau kita sederhanakan. Oke, gampang ya. Sekarang kita ke contoh soal yang berikutnya. Nomor 2. Limit tak hingga untuk fungsi akar 3x pangkat 2 dikurang 2x plus 1 dikurang akar x pangkat 2 dikurang 5x plus 3. Kamu lihat koefisiennya di sini 3. Lalu yang di sini p-nya itu 1 ya. Nah, ternyata A ini lebih besar daripada si P. Kalau A lebih besar dari P, berarti itu mengikuti ketentuan yang ketiga. Maka nilainya adalah tak hingga. Ya. Oke, berikutnya untuk soal yang ketiga. Nah, di sini ada limit x menuju tak hingga untuk fungsi akar 4x pangkat 2 plus 2x plus 1 dikurang dengan 2x plus 1. Kamu hati-hati di sini. Di sini dia bentuknya ada akar, tapi yang sini enggak. Jadi kita harus memanipulasi, mengubah bentuk dari fungsi ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, sebelumnya berarti kita tulis limit x menuju tak hingga akar 4x pangkat 2 ditambah 2x plus 1 ini tidak berubah. Baru ini dikurang ya, dikurang ini dalam kurung, ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan ya. Ini fungsi gx-nya, maka 2x minus 1. Nah, karena kita mau mengubah dia ke dalam bentuk akar, maka
kita kan kasih kuadrat di sini ya. Karena kalau kita punya gx pangkat 2 diakarkan itu nilainya sama dengan gx. Jadi kita hanya mengubah bentuknya tapi tidak mengubah nilainya. Oke, kita lanjut. Limit x menuju tak hingga ini masih tetap 4x pangkat 2 ditambah 2x plus 1 dikurang. Nah, yang di dalam akar, di dalam kurung kita jabarin. 2x dikurang 1 pangkat 2, dia menjadi 4x pangkat 2. Lalu 2 dikali 2x itu 4x dikali minus 1 sama dengan negatif 4x. Lalu minus 1 dipangkatkan 2 itu plus 1. Nah, kamu lihat sekarang, ternyata dia bentuknya udah seperti ini kan, menyerupai. Berarti kamu bisa identifikasi nilai dari A dan P-nya. Di sini A-nya itu 4, P-nya juga 4. Berarti sama ya, berarti kita boleh pakai rumus B dikurangi per 2 akar A. Oke, B dikurangi dibagi 2 akar A. B-nya yang ini ya, 2. Lalu Q-nya yang ini kan, minus 4. 2 dikurang minus 4 dibagi 2 akar 4. 2 dikurang minus 4 itu 2 plus 4 ya, jadi 6 per 2 kali 2. Atau 6 per 4. Atau kita sederhanakan jadi 3 per 2, atau juga bisa 1 per 2. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat. Soal yang keempat, limit x menuju tak hingga akar x pangkat 2 dikurang 6x plus 3 ditambah dengan 2x dikurang 5. Ini sama dengan soal yang ketiga. Karena di sini bentuknya belum menyerupai ini, maka kita akan mengubah, memanipulasi agar bentuknya seperti ini. Oke, limit x menuju tak hingga akar x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 3 plus. Nah, ini hati-hati. Ini di sini plus, kita harus ubah dia minus, nggak boleh plus. Ini lalu minus 2x. Kemudian ini karena ini minus 5, berarti di sini berubah jadi plus ya. Kan biar negatif 5 kan, jadinya di sini plus. Lalu ini kita kuadratkan, kita kasih akar juga. Oke, sekarang limit x menuju tak hingga akar x pangkat 2 dikurang 6x plus 3 dikurang akar, yuk kita kuadratin, minus 2x pangkat 2 itu sama dengan 4x pangkat 2, lalu 2 dikali minus 2x itu minus 4x dikali 5 sama dengan minus 20x, lalu 5 pangkat 2 itu plus 25 ya. Nah, kamu lihat di sini A-nya, koefisien dari S pangkat 2 itu adalah 1, sedangkan untuk P-nya, koefisien dari S pangkat 2 itu adalah 4. Ternyata hubungannya A ini lebih kecil daripada P. Kalau A lebih kecil daripada P, berarti kita pakai sifat yang pertama, dimana hasilnya pasti negatif tak hingga. Nah, ini dia ya. Oke, jadi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah koefisien dari S pangkat 2, tapi dengan ketentuan bentuknya harus seperti ini ya. Jadi kalau kamu menemukan soal yang nomor 3 dan 4, dia bentuknya belum akar, berarti kamu harus mengubahnya. Begitu. Oke, kalau ada pertanyaan, kalian silakan boleh bertanya. Semangat belajar!